Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca aneka ibadah yang dilakukan di pasar. Setelah kita memahami tentang beberapa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada para hambanya ketika di surga, salah satunya adalah pasar. Berikutnya kita berharap semoga ibadah kita tidak putus, termasuk juga ketika kita berada di keramaian, ketika kita berada di sebuah tempat di mana orang umumnya lupa kepada Allah Ta'ala. Dan salah satunya adalah ketika kita berada di pasar. Karena secara umum, pada waktu orang itu berada di pasar, potensi mereka untuk bermaksiat besar, pelanggaran yang mereka lakukan dalam masalah transaksi cukup berpeluang besar, sehingga ketika orang itu beribadah di pasar, maka dia melakukan hal yang sangat berbeda dengan yang lain. Yang pertama, kita akan melihat tentang rahasia doa masuk pasar. Awali langkah Anda ketika masuk pasar dengan membaca kalimat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dakhala suqan minal aswaq." Siapa yang memasuki satu pasar, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin. Siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca kalimat tadi, maka Allah catat untuknya 1 juta pahala dan Allah hapuskan darinya 1 juta dosa. Masya Allah. Ini amal yang Masya Allah ya, cukup ringan, tapi menghasilkan pahala yang sangat besar. Kita terlebih dahulu akan melihat keterangan dari status hadis. Kami mengakui bahwasanya hadis ini termasuk di antara hadis yang diperselisihkan oleh para ulama mengenai keabsahannya, apakah bisa diterima, ataukah termasuk di antara bentuk hadis dhaif. Dan ada sebagian yang mengatakan bahwa hadis ini bisa diterima dan ada yang mengatakan hadis itu adalah hadis yang dhaif. Dan kita perlu memahami bahwa penilaian tentang tad'if wa tahsin wa tashih, penilaian ini hadis dhaif, ini hadis hasan, ini hadis sahih, sifatnya adalah ijtihad. Sehingga ada sebagian ulama yang berijtihad hadis ini sahih. Ada ulama yang berijtihad hadis ini dhaif. Itu adalah kembali kepada ijtihad. Dan khilaf yang berangkat dari ijtihad, maka antara satu dengan yang lain tidak boleh saling mengingkari. Antara satu dengan yang lain tidak boleh saling mengingkari. Yang bisa adalah dilakukan diskusi untuk kemudian mencari tahu mana di antara pendapat dalam masalah ini yang lebih mendekati. Kemudian secara umum, kita dan beberapa para asatidah yang lainnya, termasuk secara umum para jamaah, kita tidak membidangi masalah hadis. Jarang sekali di Indonesia ada orang yang punya keahlian dalam melakukan penelitian hadis sehingga membuat tashih maupun tad'if, hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Jarang di tempat kita ada seperti itu. Karena itu umumnya di tempat kita dalam masalah tashih dan tad'if lebih kepada mengikuti para ulama
yang ahli di bidang ini yang ada di luar Indonesia. Dan yang paling sering dikutip adalah keterangan Syekh Albani, karena diakui oleh para ulama kontemporer bahwa beliau adalah muhadditsus Syam, ahli hadis dari negeri Syam. Kemudian juga para murid-murid beliau, seperti beberapa masyayikh yang pernah menjadi murid beliau seperti Syekh Hasan Ali Al-Halabi, kemudian Syekh Mashhur, dan beberapa para ulama yang lainnya. Kemudian juga beberapa ulama yang lain seperti Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Kita lebih banyak meniru dan mengikuti mereka dalam menilai. Nah, itu disebabkan karena kita tidak mengetahui dan tidak memiliki kecukupan bekal dalam membuat penilaian terhadap masalah tashih maupun tad'if sebuah hadis. Kemudian yang ketiga, jika kita menjumpai ada perbedaan pendapat. Jadi saya berikan pengantar ini dulu ya. Jadi pengantar tentang masalah tashih dan tad'if. Tad'if. Tashih artinya mensahihkan. Tad'if artinya menilai dhaif. Menilai sahih dan menilai dhaif. Menilai sahih dan menilai dhaif ini termasuk di antara ranah ijtihad. Karena sifatnya ranah ijtihad, maka tidak berlaku ingkarul mungkar. Sehingga kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, tidak boleh kita katakan itu kemungkaran. Kamu berbuat seperti itu dosa. Lalu kita lakukan ingkarul mungkar. Tidak berlaku seperti itu. Kalau berlaku seperti itu, maka jadinya madzhab A memandang madzhab B jadinya kemungkaran. Madzhab B memandang madzhab A kemungkaran juga. Ini jadinya la yastaqim. Ini tidak konsisten. Karena sifatnya ranah ijtihad, maka masing-masing punya peluang benar dan punya peluang salah. Sebagaimana ini berlaku dalam masalah ijtihad fiqhiyah, ijtihad dalam masalah muamalah, ijtihad dalam masalah tafsir, termasuk juga berlaku dalam ijtihad masalah menilai apakah itu sahih ataukah tidak. Kemudian yang kedua, mayoritas. Saya katakan mayoritas, tidak semuanya ya. Mayoritas penilaian terhadap hadis yang terjadi di negara kita, di kalangan dai Indonesia, itu mayoritas mengikuti ulama yang lain, baik yang ada di Timur Tengah maupun yang ada di lainnya. Karena seperti yang kita pahami, jarang sekali para asatidzah di Indonesia yang punya kemampuan dalam melakukan penelitian terhadap tashih maupun tad'if sebuah hadis. Baik. Dan mengikuti seperti ini bukan termasuk hal yang tercela. Artinya, kalaupun saya mengikuti Syekh Albani dalam mensahihkan, atau saya mengikuti Syekh Syu'aib Al-Arnaud, atau mengikuti masyayikh yang lain, atau mengikuti para pendahulunya. Misalnya mengikuti tashih yang dinilai oleh Ibnu Hajar, atau Ibnu Rajab, atau Al-Iraqi, atau para ulama sebelumnya. Itu bukan hal yang tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya kepada yang tahu kalau kamu nggak ngerti. Sehingga kalau saya tidak ngerti, lalu saya mengikuti A, dan A itu saya pahami, saya yakini sebagai orang yang ngerti, atau saya mengikuti B karena saya yakin B itu ngerti, itu bukan hal yang tercela. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalau nggak ngerti, maka ikuti yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ya meskipun dalam posisi ini kita dituntut untuk belajar agar memiliki nilai kemampuan yang semakin meningkat, sehingga taklid itu tidak bertahan dalam waktu terus-menerus. Tayyib. Kemudian, karena ini sifatnya ranah ijtihad,
Jadi dalam mengikuti penilaian bisa jadi berbeda antara satu syekh dengan syekh yang lain, antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Nah, ketika terjadi perbedaan seperti itu, tidak perlu saling menyalahkan. Nah, saya berikan mukaddimah seperti ini, mengingat ada sebagian orang yang dia ketika meniru atau mengikuti pendapat Syekh Fulan, tapi ada syekh yang lain yang tidak sependapat dengan Syekh Fulan. Itu kemudian muncul tudingan yang macam-macam. Sebagai contoh, tentang masalah dzikir pagi sore, pagi dan petang. Kita umumnya membaca buku Hisnul Muslim. Dan di buku Hisnul Muslim itu tidak semua dalam hadis yang ada di dzikir pagi dan sore dia mendapatkan standar sahih dari Syekh Albani. Ada sebagian dzikir pagi dan dzikir sore yang dinilai dhaif oleh Syekh Albani. Tapi penulis Hisnul Muslim, Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, beliau meniru penilaian yang diberikan oleh Syekh bin Baz. Sehingga sebagian dinilai sahih oleh Syekh bin Baz, dinilai sahih oleh Syekh Fulan, tapi dinilai dhaif oleh syekh yang lain. Nah, kemudian ada sebagian orang yang kadang komentar, oh kenapa hadis ini kok dicantumkan? Ini kan dhaif. Dhaif menurut siapa? Dhaif menurut Syekh Fulan, tapi sahih menurut syekh yang lain. Dan itu perbedaan dalam ranah ijtihad. Seolah-olah terkesan, berarti kau menggunakan hadis dhaif, dan itu termasuk salah satu di antara ciri perbuatan yang menyimpang, dusta atas nama Nabi SAW. Oh, tidak sejauh itu. Tidak sejauh itu. Karena ada sebagian ulama yang menilai hadis ini sahih. Sehingga dari situ kita bisa memahami bahwa penilaian dhaif adalah penilaian yang sifatnya ijtihad. Menurut dugaan orang yang menilai dhaif, hadis ini tidak benar sampai kepada Nabi SAW. Sehingga sifatnya maldhinnah. Ada dugaan kalau ini tidak benar sabda Rasulullah SAW. Apakah pasti itu bukan sabda Nabi SAW? Wallahu a'lam. Baik. Lain halnya kalau hadis itu adalah hadis palsu. Kalau palsu jangan ditanya lagi, itu buatan manusia. Sehingga kalau misalnya ada ulama yang menilai hadis ini palsu, apa indikatornya? Yang membawa hadis ini adalah para pemalsu hadis. Maka dengan melihat indikator itu, lalu kita membenarkan penilaian itu, ini sudah jangan digubris lagi. Tapi kalau masih ringan tingkat kelemahannya, seperti dhaif yang ringan, kemudian ada khilaf di antara para ulama, bagian inilah yang tadi kita bahas. Ada sebuah tulisan yang, sebuah artikel ya, yang kita unggah di web. Lalu di situ saya kebanyakan mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, disahihkan Syekh Albani. Kemudian ada salah satu pembaca yang komentar, ini tulisan yang semuanya taklid, yang isinya cuma taklid. Semua kok menyebut Syekh Albani. Lah saya tidak punya kemampuan untuk mentashih. Berarti saya harus tiru orang lain. Dan saya menilai beliau layak untuk ditiru. Sehingga karena saya tidak tahu, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita lanjutkan. Coba kita baca keterangan status hadis. Dalam silsilah ahadits as-sahihah, Imam Al-Muhaddits Imam Al-Albani rahimahullah menjelaskan status hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Ad-Du'a dari Ubaid bin Ghannam dan Al-Hadrami, dan keduanya dari Ibnu Abi Syaibah, dari Abu Khalid Al-Ahmar, dari Al-Muhajir bin Habib, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar. Dari Salim cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar.
dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cukup panjang ini ya. Sanadnya cukup panjang. Baik. Kita lanjutkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaiduz Zuhud dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sama seperti di atas. Hanya saja tidak disebutkan nama Salim bin Abdullah bin Umar. Kemudian Imam Al-Albani rahimahullah menegaskan, wa rijalu isnadihi thiqat. Semua perawi sanad dalam hadis ini adalah perawi yang thiqat, terpercaya. Selain Al-Muhajir bin Habib, wa huwa muharraf was-shawab muhasir. Dan tulisan Muhajir ini keliru. Yang benar muhasir. Sekarang kita akan membaca siapakah Muhasir bin Habib. Muhasir bin Habib Az-Zubaydi adalah saudara Damrah bin Habib Az-Zubaydi dari daerah Syam. Abu Hatim mengatakan la ba'sa bihi, tidak masalah dengannya. Beliau dinilai thiqah, terpercaya oleh Ibnu Hibban, Al-Ajulli, dan Al-Haythami. Dalam bukunya As-Thiqat, Daftar Perawi Thiqah, Ibnu Hibban menyebut biografi Muhasir, yarwi an jama'atin minas sahabah wa anhu ahlu Syam mata sanata 28 mi'ah. Beliau meriwayatkan dari sekelompok sahabat dan beliau menyampaikan hadis kepada penduduk Syam. Dan beliau meninggal pada tahun 128 Hijriah. Kesimpulan berdasarkan keterangan di atas, hadis yang menyebutkan anjuran doa khusus ketika masuk pasar adalah hadis hasan, sehingga bisa diterima sebagai dalil. Baik. Dan ini sekali lagi bukan penilaian saya ya. Saya tidak punya kemampuan dalam melakukan seperti itu, sehingga sifatnya hanya meniru para ulama sebelumnya. Nah, terlepas dari keberadaan sebagian ulama yang menilai hadis ini dhaif, karena tadi kita sampaikan ada khilaf dalam masalah ini. Sekarang kita akan membaca makna dari hadis ini. Jadi, seperti yang kita pahami, barangkali jamaah sudah pernah mendengar kajian ini ya. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu riwayat, ada ilmu dirayat. Ilmu riwayat itu ilmu yang membahas tentang keabsahan dalil. Ilmu yang berkaitan dengan sumber. Ilmu yang berkaitan dengan sumber, namanya ilmu riwayat. Kalau Al-Quran berarti, ini betul nggak Al-Quran yang valid? Al-Quran yang mutawatir? Al-Quran yang dia sesuai dengan Mushaf Utsmani dan seterusnya. Itu ilmu riwayat. Dia membahas tentang masalah keabsahan dalil. Yang kedua adalah ilmu dirayat. Ini membahas tentang kandungan dalil. Apa yang bisa kita gali dari keberadaan dalil itu? Dan tentu saja dirayat itu berfungsi setelah kita bisa memastikan bahwasanya dalil itu adalah dalil yang valid. Sehingga kalau kita sudah mengakui ini ayat yang valid, mutawatir, diterima sebagai bagian dari mushaf, maka baru kita tafsirkan. Nah, kemudian kalau dirayat, kita membahas dari sisi tafsirnya. Hadis ini sahih, kemudian kita tafsirkan. Kalau dhaif ya tidak perlu kita tafsirkan. Karena dhaif, maksud saya adalah yang bukan sabda Nabi SAW, dan itu adalah hadis yang palsu, maka tidak perlu kita tafsirkan, karena itu bukan bagian dari dalil. Baik. Nah, bagian yang kedua, ketika kita membahas arti doa masuk pasar, berarti kita sudah masuk ke ranah ilmu dirayat.
Nah, yang atas tadi pembahasan tentang masalah tashih dan tad'if dari hadis, ini pembahasan tentang ilmu riwayat. Teks doa kita ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semata Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan kalimat wahdahu la syarikalah ini adalah taukid, penguatan makna untuk kalimat sebelumnya. Wahdahu ini taukid untuk kalimat illallah. Penguatan makna untuk kalimat illallah. La syarikalah adalah taukid, penguatan makna untuk kalimat la ilaha. Taukidun, penguatan makna. Sehingga kalau kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu berarti pengulangan dalam rangka untuk menguatkan makna. Lahul mulku, hanya miliknya kerajaan. Hanya miliknya segala kerajaan. Walahul hamdu, dan hanya miliknya segala bentuk pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kita lanjutkan. Rahasia zikir masuk pasar. Zikir ini sangat ringan, namun memberikan nilai pahala yang sangat besar. Mengapa bisa demikian? Jawabannya, karena zikir ini dibaca di pasar. Dibaca di tempat umumnya manusia lupa Allah, jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau di pasar yang diingat apa? Kalau nggak barang, duit, barang, duit, barang, duit. Nah, di saat manusia dalam kondisi lupa Allah, ada di antara hambanya yang justru berzikir dan mengingat Sang Pencipta. Di saat semua manusia sibuk dengan dunia dan perdagangannya, dia justru menjadi orang yang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir ketika di masjid atau ketika di tengah majelis zikir adalah perbuatan yang lumrah. Namanya di masjid ya zikir. Namanya di majelis zikir ya dia zikir. Namun berzikir di tempat yang umumnya lupa kepada Allah, itulah amalan yang istimewa. Semuanya amal baik. Namun kalau zikir itu dibaca di posisi ketika orang berada di tengah manusia yang lupa kepada Allah, menunjukkan kalau orang ini adalah manusia yang punya ketergantungan besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak melupakan Allah baik dalam hatinya maupun dalam lisannya. Dremimil zikir, terus membaca zikir. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzakarallaha fis suqi mukhlishan 'inda ghaflatin nas." Siapa yang mengingat Allah ketika di pasar, ikhlas pada saat banyak orang yang lupa kepadanya, wa syughlihim bima hum fihi, dan mereka sibuk dengan aneka kegiatan di pasar. Kataballahu lahu alfi hasanatin, maka Allah akan catat untuknya 1.000.000 pahala. Wa la yaghfirannallahu lahu yaumal qiyamati maghfiratan lam takhtur ala qalbi basharin. Dan Allah akan memberikan ampunan kepadanya dengan ampunan yang tidak pernah terbayangkan dalam hati seorang hamba. Subhanallah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Beramal di tengah kelalaian manusia. Jadi di sini wallahu alam kami tidak menjumpai penilaian yang menguatkan hadis ini apakah sahih atau dhaif. Cuman saya hanya sebutkan ini ada di kitab Syarhus Sunnah karya Al-Baghawi. Selanjutnya, beramal di tengah kelalaian manusia. Bagian dari kebiasaan Nabi SAW, beliau melaksanakan jamaah Isya di awal malam.
Beliau rutinkan itu agar tidak memberatkan umatnya. Namun suatu ketika Rasulullah SAW mengakhirkan sholat Isya hingga tengah malam. Para sahabat dengan setia menunggu beliau di masjid hingga tengah malam sampai mereka terkantuk-kantuk. Ada yang sudah meletakkan kepalanya di tangannya. Sampai ada yang tertidur. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang mengetuk pintu beliau. Dan beliau mengatakan, As-salah ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain Umar mengatakan, laqad nama as-sibyan wan nisa. Ya Rasulullah, anak-anak dan ibu-ibu sudah pada tidur. Laqad nama as-sibyan wan nisa. Anak-anak dan ibu-ibu sudah pada tidur. Artinya sudah larut malam. Tapi para sahabat dengan setia tetap menunggu di situ. Ada syekh yang memberikan kajian, ya. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadlan. Syekh sedang menyampaikan kajian. Lama nggak selesai-selesai. Terus salah satu di antara peserta kajian nulis, ya Syekh, laqad naman nisa wa sibyan. Wahai Syekh, ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Maksudnya apa? Kajiannya itu sudah terlalu lama. Tolong diselesaikan, dihentikan. Syekh paham, begitu baca ini, sang guru itu paham, kemudian kajian itu langsung diselesaikan atau dihentikan. Nah, kita lanjutkan di sini. Beliau rutinkan itu agar tidak memberatkan umatnya. Namun satu ketika Rasulullah SAW salat Isya sampai tengah malam, atau beliau tidak keluar sampai tengah malam. Para sahabat setia menunggu. Kemudian Nabi SAW datang dan beliau membesarkan hati para sahabat. Apa yang beliau sampaikan? Ma yantadiruha ahadun min ahlil ardi ghairakum. Tidak ada satupun di antara penduduk bumi yang menunggu sholat Isya selain kalian. Artinya, hanya kalianlah yang malam ini melaksanakan sholat Isya. Selain itu, nggak ada manusia yang ibadah kepada Allah ketika itu. Masya Allah. Sehingga mereka menjadi manusia yang paling istimewa di muka bumi ketika itu, karena hanya mereka lah yang beribadah. Selain itu nggak ada yang beribadah. Kata Nabi SAW, Ma yantadiruha ahadun min ahlil ardi ghairakum. Tidak ada satupun penduduk bumi ini yang menunggu sholat Isya selain kalian. Jamaah dimuliakan Allah, ya. Amal seperti ini nggak mungkin bisa ditiru oleh siapapun. Pak, saya mau tahajud. Tahajud di saat semua orang sedunia ini nggak ada yang ibadah kepada Allah. Mau kapan? Ya kira-kira jam berapa ya? Apa jam 2 malam? Atau jam setengah 2? Anda sholat setengah 2. Setengah 2 waktu Indonesia. Setengah 2 itu berarti di Saudi jam 10. Atau setengah 10. Lebih ke barat lagi di Mesir, ya sekitar jam 8. Masih banyak orang yang sholat. Lebih ke barat lagi, ya sekitar di Maroko dan sekitarnya, mungkin baru sholat maghrib. Jadi Anda di sini setengah 2, di daerah sana baru sholat maghrib. Mereka baru beribadah kepada Allah Ta'ala dengan kegiatan ibadah wajibnya. Tidak mungkin Anda bisa mengerjakan amal di mana Anda sendirian, sementara tidak ada manusia sejagat ini yang tidak beribadah membersamai Anda. Sahabat melakukan itu. Ma yantadiru ahadun min ahlil ardi ghairakum. Sehingga Nabi SAW membanggakan para sahabat. Malam ini yang beribadah hanya kita. Ketika menjelaskan hadis ini, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wa fi hadza isyaratun ila fadilati tafarrudi bi dzikrillah. Dalam hadis ini terdapat isyarat keutamaan untuk menyendiri berzikir kepada Allah.
fi waqtin minal awqat, di satu waktu ketika tidak ada orang yang mengingat Allah. Misalnya di malam hari, orang-orang sudah pada tidur, lalu dia tetap berzikir kepada Allah Ta'ala. Walihada warada fi fadli dzikri fil aswaq. Karena itulah terdapat hadis yang menunjukkan keutamaan untuk berzikir ketika di pasar. Ma warada minal hadis al-marfu' wal athar al-mauquf. Sebagian merupakan hadis yang marfu' dan sebagian merupakan athar yang mauquf. Hatta qala Abu Saleh, sampai Abu Saleh mengatakan, innallaha la yadhaku mimman yadhkuruhu fis suq. Sesungguhnya Allah tertawa terhadap orang yang berzikir, membaca zikir ketika di pasar. Wa sababu dzalika annahu dzakara fi mautinil ghaflah baina ahlil ghaflah. Sebabnya adalah karena dia berzikir kepada Allah, dia beribadah kepada Allah di tempat orang lalai kepada Allah, di tempat yang umumnya orang lalai kepada Allah, orang yang sibuk dengan dunia. Baina ahlil ghaflah, di tengah-tengah masyarakat yang juga lalai terhadap dunia. Tempatnya itu tempat melalaikan. Masyarakatnya juga masyarakat yang dalam kondisi sedang lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahasia kenapa zikir ini punya keistimewaan yang nilainya besar. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan beberapa keutamaan berzikir di tengah kelalaian masyarakat dalam mengingat Allah. Di antaranya, zikir ini akan lebih rahasia. Jadi kenapa ini bernilai utama? Karena zikir ini akan lebih rahasia. Sementara amal sunnah yang lebih rahasia, nilainya lebih besar. Karena itu zikir di keramaian hendaknya dibaca pelan tanpa menggunakan biji tasbih. Agar apa? Semakin rahasia. Yang kedua, amal ini lebih berat dilakukan. Karena umumnya manusia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya. Dan ketika amal itu semakin berat dikerjakan, maka pahalanya akan semakin besar. Di sini ngitung duit, di sini sedang makan, di sini sedang ngobrol, di sini sedang tawar-menawar barang, di sini sedang ngitung barangnya, yang ini sedang bungkus. Tapi kita zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Selanjutnya, berzikir di tengah kelalaian masyarakat menjadi sebab Allah tidak menurunkan azab kepada mereka. Karena ketika semuanya lupa kepada Allah, itu berpotensi Allah menurunkan azab. Ibnu Rajab menyebutkan, qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, dzakirullaha fil ghaflah, dzakirullaha fi ghafil ghafilin, kamathalil ladzi yuhmil fi'ata al-munhazimah. Walaula man yadhkurullaha fi ghaflatin nas lahalakan nas. Sebagian ulama salah mengatakan, dzakirullah, orang yang berzikir kepada Allah, fil ghafilin, di tengah orang-orang yang lupa kepada Allah. Ibarat seperti orang yang melindungi sekelompok masyarakat yang lemah, al-munhazimah, yang lemah, yang dia sudah kalah. Andaikan bukan karena keberadaan orang yang berzikir di tengah kelalaian manusia, niscaya mereka akan binasa. Sehingga keberadaan orang yang berzikir di pasar, Masya Allah ya, itu bisa berjasa bagi penduduk pasar. Dengan sebab ini Allah turunkan keberkahan misalnya. Dengan sebab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengadab para pelaku pasar yang mereka lupa kepadanya. Nah, selanjutnya kita akan baca kisah zikir di pasar yang menakjubkan. Diceritakan oleh Abu Kilabah Al-Jarmi, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, iltaqa rajulani fis suq, ada dua orang yang ketemu di pasar. Faqala ahaduhuma lil akhar. Lalu salah satu temannya ini mengatakan kepada
teman jalannya. Jadi anggaplah A sama B. Ada dua orang, A dan B, ketemu di pasar. Lalu A mengatakan kepada B, Ta'al nastaghfirillah fi ghaflatin nas. Mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'al nastaghfirullah fi ghaflatin nas. Mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah lalainya manusia. Fa fa'ala. Akhirnya mereka pun melakukannya. Famata ahaduhuma, lalu salah satu meninggal dunia. Salah satu meninggal dunia. Falaqiyahul akhar. Kemudian temannya yang masih hidup bertemu dengan teman yang meninggal dunia tadi finnaum, ketika tidur. Berarti bertemu ketika kapan? Dalam mimpi. Faqala, lalu dia mengatakan, alimtu annallaha ghafara lana ashiyata iltaqaina fis-suq. Saya yakin Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita siang hari waktu kita ketemu di pasar. Masya Allah. Allah ampuni saat dia di pasar. Karena dia ngajak temannya untuk banyak beristighfar kepada Allah di tengah orang yang banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian besar nilai keutamaan zikir ketika masuk pasar, maka sangat disayangkan jika zikir seperti ini tidak diamalkan. Karena itu jamaah, jangan sampai kita melupakan rutinitas seperti ini. Anda yang punya rutinitas ke pasar, ke mall, bandara, stasiun, terminal, dan aneka tempat-tempat keramaian di mana orang lupa kepada Allah, perbanyak untuk berzikir kepada Allah, memohon ampun kepadanya. Insya Allah itu akan memberikan nilai yang besar bagi kehidupan Anda. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7404499999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhal Bapak. Ingin bertanya Ustaz. Silahkan. Boleh nggak mengambil beasiswa dari perusahaan kita bekerja di situ? Beasiswanya untuk anak-anak yang berprestasi yang mendapat ranking 1, 2, 3 gitu Ustaz. Siap. Baik, cukup Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah kita mengambil beasiswa dari perusahaan tempat kita bekerja? Jawabannya diperbolehkan Bapak, selama memang ada ketentuan seperti itu. Sehingga misalnya perusahaan membuka kesempatan bagi para karyawan, ini ada dana CSR, ya. Kemudian dana itu akan digunakan untuk kegiatan pendidikan. Dan diutamakan adalah anaknya para karyawan. Lalu silahkan mengajukan dengan ketentuan, misalnya dia berprestasi atau dia misalnya hafidz Quran atau yang lainnya. Silahkan, insya Allah diperbolehkan karena itu haknya perusahaan dalam memberikan hadiah bagi para karyawannya. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara mentadaburi ayat Al-Quran berdasarkan pengalaman para sahabat? Bagaimana cara mentadaburi ayat Al-Quran berdasarkan pengalaman para sahabat? Maksudnya gimana? Jika yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa memahami tafsir yang disampaikan oleh para sahabat, jawabannya adalah itu kita bisa baca di beberapa buku tafsir yang menyebutkan tafsir riwayat masa silam. Yang paling terkenal adalah tafsirnya At-Tabari. Kemudian ada termasuk juga tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Ad-Durrul Mansur yang di situ berisi kutipan-kutipan tafsir bil athar. Intinya tafsir ini bisa kita baca di beberapa buku tafsir yang menyebutkan athar. Jadi ada kitab tafsir yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Ini yang dominan bisa kita jumpai di tafsir Tabari. Banyak Tabari ketika membawakan tafsir itu rata-rata pakai sanad. Haddatsana fulan bin fulan sampai Ibnu Abbas mengatakan demikian. Sampai Mujahid mengatakan demikian dan seterusnya. Kemudian juga bisa kita jumpai dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena prinsip penulis tafsir ini Ibnu Katsir rahimahullah, beliau rahimahullah dalam menafsirkan Al-Quran itu menggunakan hierarki. Tingkatannya yang paling tinggi tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan perkataan sahabat. Kemudian setelah itu dengan tabi'in dan para ulama generasi setelahnya. Sehingga beliau banyak mengutip keterangan ayat ini, tafsirnya demikian berdasarkan ayat yang lain, atau berdasarkan keterangan Nabi SAW, atau berdasarkan keterangan sahabat. Kemudian ada tafsir Ad-Durrul Mansur. Ini juga tafsir bil ma'thur. Meskipun tafsir ini tidak begitu terkenal, tidak begitu semarak di masyarakat umum, yang mungkin gampang didapatkan dengan versi terjemahan ya dua tafsir yang pertama ini. Wallahu alam. Nah, silakan. Silakan, Anda sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Maafan tuh mau bertanya tapi belum bertanya. Silakan. Gimana apakah boleh kan niatnya kan ada saudara minjem uang cuman udah dilihatin mau buat zakat mahal tapi nggak ngomong sama yang bersangkutan apa zakat mahal itu sah. Saudara pinjam uang untuk bayar zakat? Enggak, maksudnya pinjam uang cuman diniatin dari kitanya mau buat bayar zakat mal gitu, tapi sama dianya nggak bilang maksudnya buat zakat gitu. Yang memberi ketika memberi itu dengan niat zakat. Iya. Baik. Cukup Ibu. Nah. Iya, ada lagi satu lagi kan kita kan ada saudara itu ikut LDI itu, cuman udah dibilangin gitu itu sesat, itu dia tuh nggak percaya. Gimana kita nyikapinya ya Ustaz? Tidak percaya dengan apa? LDI kan katanya caranya sesat gitu, terus sudah kita bilangin, cuman katanya maksudnya sesatnya dari mana gitu, nggak percaya gitu. Maksudnya sikap kita gimana gitu, apa kalau misalkan kita diemin kita ikut dosa apa gimana? Baik. Cukup Ibu? Iya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang masalah memberikan utang kepada orang lain dengan niat zakat.
apakah ini diperbolehkan? Mas, itu masuk nggak? Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang lain, bentuknya utang, tapi niatnya zakat. Apakah ini diperbolehkan? Baik, memberi utang kepada orang lain termasuk amal soleh, terutama kepada saudara ya, yang dia masih punya hubungan kekerabatan dengan kita, sehingga tidak jadi masalah memberikan utang. Lalu bagaimana kalau pemberian utang itu diniatkan untuk zakat? Jawabannya, zakat itu tidak boleh dalam bentuk utang. Satu. Kemudian yang kedua, jika memang itu niatnya zakat, maka Anda berikan sebagai pemberian searah. Kalau utang kan nanti ada kewajiban untuk mengembalikan. Sehingga jika ini bentuknya utang, nanti akan ada kewajiban untuk mengembalikan di waktu tertentu. Misalnya 1 tahun atau sekian tahun di rentang waktu tertentu. Nah, Anda ganti pemberian ini dengan pemberian searah. Sehingga dari A diberikan searah ke B. Ini saya kasih, nggak usah dikembalikan. Anda sampaikan dengan kalimat seperti itu. Tanpa harus memberitahu kalau itu zakat. Jadi bedakan dua hal ini ya. Antara niat dengan memberitahu. Kalau niat, ini kepentingan orang yang memberi. Kalau memberitahu berarti informasi yang disampaikan oleh orang yang memberi kepada yang diberi, status pemberian itu. Dipahami ya? Baik. Bisa jadi ada orang yang berniat zakat dan dia tidak memberitahu kalau itu zakat. Dia cuma ngomong, ini saya kasih, nggak usah dikembalikan. Sah sebagai zakat. Tapi kalau niatnya utang, kemudian itu di saat yang sama juga diniatkan sebagai zakat, yaitu tidak boleh karena nantinya ini kan harus mengembalikan. Tapi Pak, niat kami nggak usah dikembalikan. Cuman dia ngomongnya utang, saya kasih aja. Kalau begitu sampaikan. Sehingga dalam bayangan si penerima jangan sampai dia yakini itu utang. Sampaikan, ini saya kasih, nggak usah dikembalikan. Maka dalam bayangan si penerima, ini bukan utang. Karena dia yakin tadi bilangnya tidak perlu dikembalikan. Meskipun kita tidak perlu ngomong kalau itu adalah zakat. Semoga dipahami ya. Intinya sampaikan bahwasanya pemberian ini tidak perlu dikembalikan dan niatkan itu untuk zakat, tapi Anda tidak perlu memberitahu kalau itu zakat. Dipahami oleh si penerima bisa jadi, oh ini hibah atau sedekah atau yang lain, tidak masalah. Dengan syarat bahwa penerima adalah orang yang mustahik, berhak untuk menerima zakat. Baik karena alasan dia miskin, karena alasan dia fakir, atau karena alasan yang lainnya. Wallahu alam. Selanjutnya, terkait orang yang bergabung di LDII ya, dan Anda sudah berusaha untuk mengingatkan bagaimana cara yang tepat, karena dia masih belum percaya. Ada beberapa asatidzah dari ormas ini yang asatidzah ini baru pulang dari Timur Tengah, dari Mekah, dari Madinah, dan terutama dari Mekah ya, dari Mekah. Kemudian sesampainya di Indonesia, beliau ini ingin meluruskan masyarakat agar kembali kepada jalan yang benar. Terutama para anggota di ormas ini. Di antaranya Ustadz Khalil Bustami, ada juga Ustadz Abdul Aziz, dan masih banyak beberapa asatidzah yang lainnya. Melalui beliau inilah banyak sekali anggota dari ormas ini yang sadar, akhirnya dia tinggalkan. Dia tinggalkan ormas itu. Dan kami sarankan, kalau memang ingin tahu lebih detail, mungkin bisa merujuk ke keterangan-keterangan para asatidzah ini, karena merekalah pelaku sejarah, bagian dari orang yang pernah berjuang sejak lahir, atau yang sudah menjadi orang dalam sejak lahir sampai dewasa. Ya. Ustadz Khalil Bustami
itu menantunya calon Amir LDI. Karena yang jadi Amir sekarang itu adalah Pak D istrinya. Demikian pula Ustadz Abdul Aziz, menantu dari calon Amir, karena yang jadi Amir adalah Pak D-nya. Jadi punya hubungan yang sangat dekat dengan kepemimpinan sentral di Ormas ini, sehingga insya Allah beliau ini yang paling paham. Di samping itu kita juga punya beberapa tulisan tentang itu. Anda bisa merujuknya di web konsultasisyariah.com. Semoga nanti bisa membantu dan menyadarkan kaum muslimin yang tergampung dalam sempitnya sebuah ormas. Kita keluarkan mereka untuk mengenal luasnya Islam. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wafikum barakallah. Kemarin Ana sholat zuhur. Pada rakaat pertama Ana kurang khusyuk karena pada saat mau sujud tiba-tiba ada kucing baring pas tempat sujud Ustaz. Terus Ana pindahin terus sujud. Terus Ana langsung tahiyat awal, padahal kan baru rakaat pertama. Nah setelah berdiri baru Ana ingat kalau Ana baru 1 rakaat tadi. Tapi Ana terus sholat, terus pada saat turun lagi, Ana langsung tahiyat awal lagi. Karena Ana merasa ada penambahan, Ana sujud sahwi setelah salam. Benarkah tindakan Ana Ustaz? Kalau salah apa Ana harus mengulang sholat zuhur Ana yang kemarin itu? Mohon penjelasannya ya Ustaz ya. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqad asabtis sunnah. Ibu sudah sesuai sunnah. Sehingga apa yang ibu lakukan dengan cara seperti tadi sudah benar. Tidak ada lagi yang perlu diluruskan. Alhamdulillah, berarti sudah memahami tentang bagaimana teori lupa ketika sholat dan bagaimana teori sujud sahwi ketika sholat. Anda lupa sujud atau duduk tasyahud awal setelah dapat 1 rakaat, padahal itu lupa ya. Teringat di rakaat yang kedua nanti tasyahud awal yang sebenarnya, kemudian sholat diselesaikan sampai akhir, dan karena di situ ada penambahan maka sujud sahwinya setelah salam. Walhamdulillah sudah benar. Barakallahu fiik. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Berzikir di saat perjalanan di tengah kemacetan dan kesibukan orang, apakah zikir seperti ini ada keutamaannya? Semua bentuk zikir ada keutamaannya. Dan ketika itu dilakukan di keramaian, di saat orang lupa kepada Allah, nilai keutamaannya semakin besar. Di perempatan, saat nunggu lampu hijau, kemudian di keramaian kemacetan, Anda bisa lihat rata-rata orang ketika itu zikir atau tidak? Oh, jarang. Baik, Anda gunakan kesempatan itu untuk banyak berzikir. Berarti Anda beda sendiri. Ibaratnya kalau misalnya zikir itu punya warna hijau misalnya, sehingga yang lain memancarkan warna merah, Anda hijau sendiri. Anda hijau sendiri. Beda sendiri. Anda beda sendiri, dan beda sendiri dalam kebaikan. Semakin menambah amal itu, lebih besar nilai pahalanya. Ashabul Kahfi, mereka angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarahnya diceritakan dalam Al-Qur'an, dibaca oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi. Karena mereka adalah fityatun, sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah di tengah masyarakat yang semuanya kafir. Sehingga mereka menjadi manusia yang tampil beda di tengah masyarakatnya dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Halo. Silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ini Pak, saya mau tanya tentang trading forex. Forex. Ya, trading forex. Ini Ustadz, apa tuh udah tahu tentang ini trading forex? Yang mau disampaikan apa Bapak? Ini apa kalau untuk dalam ajaran Islam boleh atau tidak? Boleh atau enggak?
Bapak pemain forex atau tidak? Iya, main. Masya Allah, barakallah fiik. Cukup Bapak? Nah, cukup. Tayyib. Kalau Anda ingin melihat kajian yang lebih komprehensif tentang forex, ini pernah kami bahas ketika kita bedah buku Halal Haram Bisnis Online yang nggak ada di sini ya. Bedah buku Halal Haram Bisnis Online. Di situ di bagian akhir saya sebutkan tentang masalah forex dan sudah pernah kita bedah di kajian di ANB Channel. Nanti Anda bisa cari di playlist, ada ya, di playlist di YouTube ANB Channel. Nanti di nomor sekian ada tentang forex. Kita juga mengundang salah satu mantan praktisi forex yang dulu beliau sudah bermain forex sejak belum ada internet ya, yang pakai telepon itu. Ada orang nelpon, kemudian apa istilahnya, DQ atau apa itu. Saya mau pasang sekian, DQ sekian. Saya masih ingat istilah itu ya. Itu pakai telepon, kemudian dipasang, nanti dilihat perkembangannya dan seterusnya. Sebelum ada internet. Dan pengakuan dari beliau bahwa forex itu siapa melawan siapa. Siapa melawan siapa. Dan siapa di sini taruhannya mata uang yang berbeda. Yang satu misalnya USD, yang satu SDG. Oh, SDG. Apa misalnya? Biasanya dolar Singapura ya. Yang satu USD, dolar Amerika, yang satu dolar Singapura. Yang satu apa misalnya pound ya. Yang satu yen. Pound, ada yen. Ada won. Nggak tahu won masuk nggak? Intinya, pokoknya siapa melawan siapa. Oh, saya pasang USD. Saya pasang dolar Singapura. Saya pasang yen. Saya pasang pound. Nah, kemudian mereka melihat indeks perjalanan mata uang. Ya, yang itu sebenarnya adalah akumulasi penilaian mata uang real di masing-masing negara. Sehingga kata beliau bisa dipastikan ketika ini yang terjadi ada satu yang menang di atas kekalahan yang lain. Pasti itu. Maka orang yang bermain forex hakikatnya dia sedang berjudi. Karena dia taruhan dengan nilai yang ada. Kemudian nanti yang menjadi acuannya adalah sesuatu yang nggak jelas. Indeks mata uang yang itu sangat fluktuatif, tidak jelas, baik karena pengaruh politik, karena pengaruh yang lain, dan seterusnya. Kemudian digunakan sebagai acuan untuk menentukan siapa yang menang. Ketika yang menang A, maka di saat yang sama B kalah. Dan itulah judi. Ada orang yang mendapatkan keuntungan, di saat yang sama ada orang yang mendapatkan kerugian. Sehingga dia untung di atas kerugian yang lain. Dan praktek seperti itu adalah perjudian. Karena itu kalau Anda bermain forex, kami sangat berharap segera dihentikan pagi ini. Ya. Tidak perlu nanti, kalau masih ada dana Anda yang tersisa, silahkan diambil sisanya. Jangan ngambil keuntungan. Anda misalnya modalnya kemarin 10 juta, ambil 10 juta. Segera hentikan pagi ini dan jangan dilanjutkan. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Saya mau bertanya soal ada seseorang yang mempunyai tugas itu menjaga orang-orang tua, tetapi yang mentalnya itu disability itu kayak autism, ada yang parah, ada yang tidak. Tugasnya itu mengantarkan kemana-mana. Sering mengantarkan ke tugas yang kayak nonton film atau ke acara musik karena memang programnya mereka. Tetapi karena orang yang bekerja ini mengingkari gitu musiknya, jadi sambil nungguin kliennya itu sambil berzikir Pak Ustadz. Tetapi di suasana musik atau film sesuatu yang sama sekali
tidak baik lah, ada kemaksiatan. Itu bagaimana yang hukumnya Pak Ustaz? Apakah berzikirnya tetap mendapatkan pahala walaupun di tempat yang seperti itu? Dan itu sering terjadi karena itu tuntutan tugas gitu Pak Ustaz dari tempat bekerjanya. Itu saja Pak Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh secara sengaja mendatangi tempat maksiat untuk zikir. Ini tidak boleh ya. Kalau mendatangi tempat mubah yang di situ banyak melalaikan Allah untuk berzikir, silahkan. Ngapain kamu ke diskotik? Saya mau zikir. Ya. Tahlilan di situ. Subhanallah. Kamu ke diskotik mau ngapain? Yasinan di situ, Pak. Nggak perlu seperti ini. Dan tidak boleh secara sengaja mendatangi tempat maksiat untuk berzikir. Nah, tapi kalau misalnya kita berada di tempat yang melalaikan, tempat yang mubah seperti terminal, bandara, stasiun, tempat wisata, pasar, mall, itu kan pada asalnya tempat mubah. Meskipun banyak maksiat, ya. Di tempat mubah ini banyak maksiat. Disitulah kita disyariatkan untuk memperbanyak zikir. Bukan secara sengaja mendatangi tempat maksiat untuk zikir, tapi kita butuh ke tempat yang mubah, kemudian di tempat yang mubah itu kita disyariatkan untuk banyak berzikir. Maka silahkan Anda perbanyak berzikir di tempat-tempat mubah seperti ini yang banyak melalaikan masyarakat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk seperti kasus yang Anda atau yang dialami dalam kejadian ini, di mana mengantarkan orang ke tempat untuk bermain musik dan seterusnya, seharusnya ya, saya bicara yang ideal, kalau kita ingin bekerja melayani klien yang di situ ada potensi untuk bermaksiat, maka cantumkan di persyaratan awal. Saya siap untuk bekerja, tapi dengan syarat, 1, saya tidak mau ngantar ke gereja. Nah, salah satu di antara keluhan yang disampaikan oleh beberapa TKI yang dia harus melayani orang tua, klien, suruh merawat orang tua, dia punya masalah di situ. Ketika orang tua ini minta ke gereja, dia harus ikut ke gereja. Ketika minta ke kelenteng, ikut ke kelenteng. Sehingga dia nungguin di situ, menyertai mereka untuk bersama-sama menuju tempat bermaksiat, bahkan tempat kesyirikan. Nah, kalau ada potensi seperti itu, maka dari awal, sebelum menyepakati untuk bekerja, sampaikan, saya bersedia, tapi dengan syarat, saya tidak mau, ya, misalnya ngantar ke gereja, ngantar ke tempat ibadah, misalnya. Jadi kalau ke tempat ibadah, ya itu urusan pribadi. Saya nggak ikut serta dalam mengantar. Mungkin majikannya mau naik taksi atau apa, terserah dia. Yang kedua, misalnya diberi kesempatan untuk ibadah yang sifatnya wajib, sholat atau puasa. Dan seperti itu diutarakan di awal. Diutarakan di awal. Jadi sebuah perjanjian. Agar tidak ada masalah di belakang. Nah, termasuk misalnya dalam proyek ini, atau dalam program merawat orang yang sudah tua ini, kok ada program harus datang ke sini, nanti Anda batasi. Untuk tempat, misalnya untuk healing ya, untuk penyegaran pikiran dan seterusnya, Anda sarankan, saya maunya ke tempat wisata. Atau ke tempat-tempat yang sifatnya mubah, silahkan. Sehingga dalam hal ini Anda menghindari potensi tindakan maksiat. Wallahu a'lam. Bismillah. Bagaimana hukum royalti, Ustadz? Syukran. Masya Allah. Terlalu umum ini ya. Bagaimana hukum royalti? Tergantung royalti apa ini. Saya sebagai penulis buku punya royalti ketika menulis. Di beberapa penerbit memberi royalti untuk penulis senilai 10% dari harga buku. Kemudian ada orang punya karya, dia berhak untuk dapat royalti. Hukum asalnya royalti tergantung dari karya dan tergantung dari kesepakatan. Selama karya itu mubah, dia berhak untuk dapat royalti yang mubah. Selama kesepakatannya kesepakatan yang tidak melanggar aturan,
maka kesepakatan itu mengikat semua pihak. Sehingga pada asalnya yang seperti ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan membahas aneka ibadah di pasar. Kalau sekarang judulnya ibadah di pasar ya. Besok bentuk-bentuk ibadah di pasar. Karena hari ini kita lebih banyak membahas tentang zikir di pasar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.